tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Karena dadantu cahaya silang rakam disawara bawana hiraka untuk dasantu dewata para kambing yang dimuliakan Romo wanita yang berjadi jadi kepentingan tanah yang dihormati lagi kita kita kepentingan video saya para upacara upatika pemuda yang berbahagia, salam sejahtera, terpuji saja, namo buddhaya. Hari ini berkumpul bersama Nusa Dhamma ikut serta meramaikan, memperingati sekaligus merayakan perayaan Kapina. Perayaan Kapina salah satu dari 4 perayaan agama Buddha. Selain Waisak, perayaan Asada, perayaan Abadhuja, dan perayaan Kapina. Perayaan Kapina memiliki keistimewaan khusus, Bapak Ibu Saudara, adalah bisa terselenggara ketika para biku berhadapan dengan umat Buddha. Karena sejatinya perayaan Kapina itu yang memang merayakan selesainya para biku menjalani masa puasa. Masa puasa itu masa musim hujan. Jadi ada 3 musim hujan yang melekat pada kehidupan para biku. Musim panas, musim dingin, dan musim hujan. Ketika musim panas, para biku bisa berkelana. Berkelana itu apa ya? Bukan kayak lagu berkelana itu. Lagunya siapa berkelana? Batinnya juga berkelana. Pengembara ketika musim panas ini, tapi ketika tiba pada musim hujan, Sang Buddha menganjurkan, dan ini menjadi tradisi sampai sekarang, Bapak Ibu, setiap musim panas hujan, para biku harus diam. Setiap musimnya itu 4 bulan menjalani masa musim hujannya, dari mulai hujan yang rintik-rintik sampai deras. Nah, itu menjalaninya selama 3 bulan. Pada akhir masa puasa para biku ditandai dengan namanya upacara pawarana. Upacara pawarana ini, Bapak Ibu Saudara, punya maksud tujuan berkumpul bersama untuk saling menyampaikan kekurangan, kesalahan, apa yang dilakukan selama berkumpul bersama menjalani masa. Bapak Ibu Saudara, masa-masa ini sebenarnya masa yang bagus, yang dianjurkan oleh Sang Buddha supaya para biku itu berkumpul dari yang senior sampai yang junior, yang tua sampai yang muda, kumpul
berkumpul bersama-sama menjalani masa puasa. Tujuannya supaya bisa saling tiga, saling asuh, saling asih, saling asah. Para ibu bisa saling memberikan pengalaman-pengalaman selama 2 musim yang sudah dilewati. Ketika kumpul Bapak Ibu Saudara, terkadang secara ucapan, perilaku, bahkan pikiran yang kadang-kadang kita suka berpikiran dan keliru yang sama terhadap yang lain, seperti curiga, mencurigai, kadang bicara yang kasar, bicara yang keras. Ketika selesai puasa yang namanya orang, para ibu saling meminta maaf, ya, saling meminta maaf, supaya diingatkan, diberitahukan kalau ada kesalahan melalui ucapan, perbuatan dan pikiran. Bapak Ibu Saudara, dan itu menjadi tradisi sampai sekarang. Tradisi yang melekat Bapak Ibu, yang masuk dalam aturan utama para ibu, yaitu inayah. Artinya menjadi ibu harus wajib menjalani masa puasa. Jadi bapak-bapak ya, laki-laki kalau nanti jadi wajib harus siap berpuasa. Gak boleh nolak. Orang mau jalan-jalan ke disuruh puasa, dan tidak. Ya, jadi ibu harus berpuasa. Dan berpuasa ini menjadi ukuran bagi keseimbangan sang ibu. Ibu itu umurnya dihitung dari puasanya, bukan dari umur fisik tuanya. Ya, kebetulan nanti Janggaru itu ya tua sendiri dan memang umurnya juga tua sendiri. Ya, kalau dulu itu masih pada anak-anak, tentunya sudah jadi ibu. Sekarang juga sudah tua-tua juga. Ada Bante Sujano. Bante Sujano juga sudah matera. Nah, terus Bante Emadano. Bante Emadano itu new matera. New matera. Matera baru. Kira-kira Bapak Ibu mau kasih surprise apa? Saya memberikan kasih sekali. Bante Emadano mau datang ke Cilacap. Aku belakang berani dan kecil aja, aku jauh yang menjaga. Katanya tak mudah, dia aja, ya udah, saya atur di bajunya. Nanti kalau disilahkan hadir di desa Cilacap di tempat. Bagaimana ini itu ilmu matera baru. Selamat ya bagaimana ya, jadi matera itu berarti 20 masa-masa. Kan Bapak Ibu enggak baik-baik itu ya. 20 tahun menahan segala-segalanya. Nahan lapar, nahan nafsu, nahan apa ya. Nahan banyak hal. 20 puasa. Terus ada Bante siapa Bu? Ajaran apa tidak ya? Bante bilangannya Bante Sujana apa? Bante Kemah dulu. Bante Kemah dulu itu kayak Bante siapa ya kalau cerita dia itu? Kayak Bante Kemah. Bante Kemah. Umpetan di dalam gua. Makanya dia membuat penerapan gua. Adanya di Jepang. Terus satunya Bante Upasanto, bukan Upasanto,
Upasanto. Upasanto mungkin upacayanya berharap ini bangunnya supaya hidupnya damai terus, makanya dikasih nama Santo. Bapak Ibu saudara-saudara, wajib bagi para biku menjalani masa wasa. Tidak ada pengecualian, ya. Mau baru jadi biku, mau sudah jadi biku akhir, tetap aja dia harus menjalani namanya masa. Tidak lama kok, cuma 3 bulan. Terus ngapain aja pada 3 bulan? Ya, pada 3 bulan itu digunakan untuk kalau cara kaki itu dicas, biar sebelumnya kenceng lagi. Sambil juga mengintrospeksi mawas diri selama 2 musim. Apa ya kekurangan-kekurangan yang telah dialaminya ketika berpuasa, itu introspeksi diri, memperbaiki diri. Nah, cara kakinya itu dicasmani supaya apa itu sebelumnya gede mani. Orang kan tidak ngerti mani apa? Mani apa? Jagung goreng. Mani itu lagi dicas lagi supaya sebelumnya kuat bengkok biar kuat berteriak-teriak damai. Bapak Ibu saudara, berkatinya itu identik dengan berdana yang dibutuhkan kepada para mati yang berpuasa. Jadi Bapak Ibu yakin betul bahwa para mati yang ada di depan Bapak Ibu ini adalah para mati yang clear, ya selesai menjalani masa puasa. Kalau tidak berjaga juga jangan datang. Tapi karena clear menjalani masa puasa, maka berhak untuk mendapatkan manfaat dari menjalani masa puasa. Manfaatnya menjalani masa puasa bagi para biku salah satunya adalah menerima manfaatnya, berhak menerima persembahan 4 kebutuhan pokok. Hari raya Karantina, Ibu Saudara, persembahan pokok persembahan utamanya adalah juga. Jadi Bapak Ibu bisa mempersembahkan juga kepada itu yang selesai berpuasa. Karena 3 bulan kemana-mana, ya. Waktu itu zaman Sang Buddha itu, ya, itu tidak kemana-mana, umatnya yang datang. Jadi 3 bulan itu tidak kemana-mana pun. Yang datang umatnya. Umatnya Bapak Ibu datang mencukupi kebutuhan hari-hari. Nah, beda di Indonesia. Ya, kalau berpuasa, bikunya diam, umatnya nggak ada yang datang. Yang benar adalah ketika biku berpuasa, umatnya yang datang. Cara bahasa zaman itu sumur marani ibu atau ibu marani sumur? Pasti kan ibu marani sumur. Ibu marani sumur itu jadi mendekat ke sumur untuk mendapatkan air. Untuk ngasih ilmu, untuk mendapatkan ilmu, umat Buddha itu banyak yang datang itu yang berpuasa. Coba umat Buddha silakan, tapi saya berpuasa berapa bulan Ibu? Tapi saya berpuasa berapa bulan? 3 bulan. Itu Bapak Ibu perlu balik jalan berapa kali? Nah, ini berarti jalan berapa banyak?
Yang sesungguhnya seperti itu. Ketika para ibu rumah sakit kesempatan umat untuk menambah ya, dan ya, ngasih ilmu, mencari ilmu, menimba ilmu, ya. Padahal tapi ini sudah dua musim, ini sudah sumur marani, ini dua musim. Berapa musimnya? 4 bulan. 8 bulan itu sumur marani timbo. Mana-mana keliling. Ya, berarti sudah jalur itu kelilingnya malah sampai akhir banget. Jam baru malam semuanya. Dulu kata pakai jualan segala macam. Waktu puasa atau kemana-mana makan, ya ketemu ujung-ujung. 3 bulan, ya. Menyisakan 3 bulan berdiam. Umatnya yang datang, makanya bertanya, Bapak Ibu berapa kali ketemu Bante Jagado selama 3 bulan ditunggu. Bante Jagado kalian untuk kemana-mana juga keluar kota, benar itu Pak. Bapak Ibu Saudara, itu sesungguhnya terjadinya ketika musim puasa tiba. Bapak-bapak datang. Ini pengalaman saya yang di luar Indonesia itu seperti itu. Rumah datang, membawa kain putih. Ini ayam malas. Pakai ayam malas datang. Ya. Dia ayam malas. Karang dulu kan belum sudah. Tapi ini datanya karang dulu ya. Mana karang dulu? Karang dulu. Kalau biasanya nang gunung dari senangnya duduknya di luar. Karang dulu ini terkenal dengan pantai Menganti. Sudah berkata dengan nanti maksimal. Kalau kita tidak mau pulang, pada Menganti eksotis, kelihatan lautnya, kelihatan bukitnya di daerah mana itu bulan-bulan kalau dilihat dari jauh. Ada juga Fitris, ada juga Piu Sakada itu di daerah sekitar. Ada juga kalian datang dari Kebumen, Wonoharjo datang ya. Wonoharjo itu Pak, Mani, apalagi kalau berpuji pusat ya, Pak Kemari, Tinjak, Wonoharjo, Pak Kemari, bagus Pak, dalamnya bagus, pegang bagus. Harusnya punya mental belajar, punya keberanian yang tinggi, yang kuat untuk naik ke Wonoharjo. Mobil itu sing kuat. Kalau ada nanti mobil. Bapak Ibu Saudara, jadi Wonoharjo selama 3 bulan berpuasa, dulu juga ada yang tak. Bapak Ibu Saudara, bertemu para ibu yang selesai puasa dengan orang untuk saling memberi. Di sini sebenarnya bukan Bapak Ibu semata-mata memberi, terus akhirnya cuma menerima. Sebenarnya Bapak Ibu itu memberi juga sekaligus menerima. Kok bisa begini Mbak Media? Bapak Ibu memang memberi sesuatu atau yang disebut dengan waktu sama ada. Tetapi Bapak Ibu saat itu juga menerima, yaitu menerima kesempatan untuk menimbul kebaikan. Seperti tadi di dalam didikan dan kita dibacakan,
menimbul kebajikan. Menimbul kebajikan ini Bapak Ibu Saudara, jangan melihat ukurannya, jangan melihat besar kecilnya. Yang kecil ini jangan dianggap remeh. Ya, Bapak Ibu, benar? Jangan menganggap remeh yang kecil. Karena besar itu datangnya dari yang kecil. Apa sampean tiba-tiba berdiri kayak begini? Badannya udah bulat kayak bola begitu. Dari yang kecil. Jangan remehkan yang kecil Bapak Ibu Saudara. Saya ini bercerita kenapa saya meremehkan yang kecil. Biar kecil itu ternyata Bapak Ibu. Kecilnya kayak satu yang besar. Yang kecil ini bisa berubah apa? Kalau kekuatan cetakannya itu tinggi. Cerita Bapak Ibu Saudara. Ada seorang pasangan suami istri. Kampungnya kenapa? Pak Kebun tahu ya? Karena penyakit. Sakit pagi, sore mati. Sakit sore pagi. Pasangan suami istri punya anak masih kecil. Digendong kalau mereka meninggalkan desa kampungnya dengan membawa menghindari di tengah perjalanan suaminya, memang suami kayak gitu. Suami itu kadang jangan nggak kayak kedua. Mak, ini dibuang Pak. Ya udah dibuang. Kembali dibuang. Wah ekek jalan lagi. Tapi sambil minum. Lalu suaminya yang memang laki-laki jangan. Mak, jangan menjual lagi. Mak, boh. Nah, ini kalau anak ini ditinggal di sini aja gimana Mak? Nanti kan bisa punya anak. Mana seru kan? Lu lagi ceweknya apa? Memang beda banget ada. Lu akhirnya awas tuh ya kalau ditinggal anaknya. Ya. Laki-laki kan tidak akan itu dia cuma ini. Kalau itu khas, langsung ya. Hari gendong lu, sudah digendong. Suaminya ngeluh lagi, capek. Ya udah ini, istrinya gendong. Istrinya capek, nanti lagi ke yang suaminya. Suaminya capek kan? Suaminya terakhir ketemu pohon yang sedikit ringan. Apa yang ada di pikiran? Ini istri itu sama dia. Bisa tinggal aja di sini. Yang penting apa? Iya itu apa ya bahasa Indonesia ya? Lah begitu jalan istrinya yang mau bilang, "Lu mana saya?" Saya bilang, "Enggak mau." Apa? Saya nggak bisa hidup tanpa anak. Itu kan ibu yang begitu ya. Kalau sama anak begitu kan ya Bu ya. Bapak-bapak enggak bisa. Itu enggak apa-apa nanti kan bisa enggak. Saya dia sama saya butuh saya. Bapak itu saudara. Cuma meninggalkan bayi. Bukan untuk membunuh. Karena beban berat. Perbuatan itu kecil, tapi buahnya Bapak Ibu luar biasa sekali. Makanya Bapak-bapak, para suami yang sabar ya. Kalau punya anak kecil, rebel, yang sampai bukan cuma istri ya. Saya kira Bapak Ibu juga tahu ini sampai apa yang pernah punya istri.
hanya ingin meninggalkan bayi kecil, tapi Bapak Ibu Saudara ingin buat yang sangat besar. Akhirnya benar, anak itu ditinggalkan, tidak masuk untuk membunuh. Tidak lama ketemu dengan rumah yang kaya. Di situ akhirnya tinggal. Sampai di tempat rumah orang kaya itu, lalu disebut, ada orang dari mana ya? Kok sepertinya perjalanan jauh, kayak kelaparan. Lalu dikasih makan suami istri. Istrinya ini sangat setia Bapak Ibu. Dia dalam hatinya, dalam pikirannya, suaminya adalah laki satu-satunya yang paling dicintainya. Maka ketika sampai ke tempat rumah orang kaya itu, kita dikasih makan, istrinya mengalah. Biasanya istri mengalah yang menjadi bapaknya. Bu, suka kalah apa? Apa mikir malah aku dulu ya? Ya, ini enggak. Istrinya udah apa saya makan. Saya lihat bapak kasihan capek. Makan dulu. Biasanya istri itu mengalah untuk suami. Begitu kan dia. Kayaknya itu ibu saya begitu. Tapi nggak tahu ibu sekarang. Ibu saya itu kalau makan bapak yang belum makan. Kalau sekarang kayaknya ibu awal makan ya. Kalau bisik bapak. Suaminya lapar karena selama itu 2 minggu dia lapar. Jadi makan itu ceritanya sampai mengkelih. Kelih itu ya. Kelih itu bahasa Indonesia apa ya? Itu masuk kelih. Si orang kaya itu punya adik. Jadi ceritanya orang itu yang lapar suruh makan dulu, juragannya makan kiri, makan belakang. Begitu orang itu sudah kenyang, baru juragannya makan. Ketika makan itu ada tulang ayam, tulang paha, tulang dada ayam dikasih ke adiknya. Si laki-laki suaminya ini masih penasaran. Dia dalam pikiran, enaknya jadi adik. Makanya Bapak Ibu Saudara, itu makanan belum sampai lebih. Itu dengan berpikir enak dan jadi adik. Itu sudah lama pesan. Suami itu pesan itu kayak pesan. Kamu mati. Mati diceritakan. Jadi anaknya si adik yang akan dikasih makan. Jadi anak. Bapaknya itu kalau dia ngasih makan enak jangan. Dan jadi anjing dulu banyak kedengaran. Nah, juragan ini Bapak Ibu, itu setiap hari mengundang namanya Pak Muda untuk menerima makanan. Bagi saya Bapak ini diundang, nanti saya undang menerima dana. Ini Pak Muda ini Bapak Ibu sudah menerima makanan. Lalu Bapak Ibu Saudara, adik itu kalau adik itu berapa bulan? Ada sama dengan orang itu. Nah, 8 bulan lebih 9 bulan adik itu kemudian lahirlah. Ini anak kandungnya laki-laki. Cerdas pintar. Ya, setiap juragannya ke tempatnya pasti muda, mudiknya itu ini sampai akhir itu apa jalan. Ya. Lalu kemudian juragan ini bilang ke majikan muda Pak, kalau suatu ketika ini kan saya mulai lupa,
Kalau sudah tua kan sudah capek, tapi susah kebiayaan. Betul ya, Bu ya. Ibu kalau sudah tua, malas itu ya. Malas capek, baru kakinya capek, sakit, itu juga apa lagi ya. Nah ini juga seperti juragan tadi Bante. Nanti kalau saya tidak sempat mengajak Bante atau mengundang Bante, memberitahu Bante dan ke rumah, saya akan minta tolong ngaji ini berjemput Bante. Tiba saatnya ngaji itu berjemput Bante. Bantenya ngaji dalam gimana? Ngaji itu goblok kembali ya. Kumpul 3 kali beliau ya. Kumpul 3 kali. Itu tandanya mengundang Bante ke rumah si juragan. Nah, Bapak Ibu, Pacikan Buddha ini selalu meledeki si anjing, pura-pura saja. Terus begitu. Terakhir anjingnya itu didorong pakai kaki sama mereka. Karena apa? Ngalahin jalannya terus. Tapi si anjing tetap tidak mau. Bukan itu berarti jalannya. Jalannya benar ini. Maka coba itu ditarik-tarik. Tarik-tarik, kemudian juga bagian bawah itu sobek. Ketika jubahnya sobek, lalu si Pacikan Buddha ini bagiannya ngikutin anjing itu, lalu ke rumah. Selesai, perjalanan makan, kemudian Pacikan Buddha bilang, ini jubah saya sobek, saya harus ganti jubahnya. Baik Bante, saya akan ganti jubahnya yang sobek. Tapi tidak bisa di sini. Ya silakan ganti dimanapun, tetapi jangan jauh-jauh. Tidak bisa. Ini adanya cuma di satu tempat. Bapak Ibu Saudara, kemudian Pacikan Buddha itu dengan segera diantarkan. Lalu anjing itu menangis. Anjing itu kalau menangis saya itu. Pernah tahu anjing menangis enggak? Anjing Buddha itu berubah. Sepanjang masih bisa dilihat sama anjing ini, anjingnya nangis. Dia benar-benar ketika lihat sudah tidak kelihatan lagi. Bapak Ibu Saudara, anjing ini binatang. Binatang itu biasanya jujur. Bahasanya tidak banyak, tapi jujur. Beda dengan manusia. Bahasanya banyak, kebanyakan juga enggak jujur. Nah binatang itu cuma diri dalam ini. Dia jujur menyayangi Pacikan Buddha. Saking sedihnya anjing ini kemudian mati karena kesetiaan ditinggalkan oleh Pacikan Buddha. Bapak Ibu Saudara, kemana lahir si anjing ini? Si anjing ini perbuatan baiknya cuma kecil. Apa tadi? Apa? Bohong. Kecil bohong. Cuma bohong supaya jalannya. Makanya orang-orang itu kadang-kadang kayak anjing itu senang bohong ya. Jadi kalau ada orang bohong itu baik juga. Kecil. Tapi karena kecilnya itu kepada Pacikan Buddha, maka adik ini kemudian lahir di surga. Dikelilingi dengan 1000 bidadari. Pasti mau cuma modal bongkong doang. Modal bongkong doang dia lahir di surga. Dikelilingi 1000 bidadari. Coba apa nggak bosan 1000 bidadari, Bapak Ibu
di alam surga itu umurnya panjang. Umur kok sampai 10.000 tahun, 10.000 tahun. Lah kamu juga bos ya. 100.000 tahun apa bos? Lagi kita umur dalam 100 tahun. Gak bosan-bosan, bikin bosan jadinya. Lahir di surga kalau tidak di kerumuni 1000 bidadari, hidupnya selalu diliputi oleh nafsu-nafsu kepada bidadari. Bapak Ibu saudara-saudara, jadi ini mulai lagi dari mulai meninggalkan bayi, dia lahir dari apa? Dari haji. Kata pembacanya Buddha lahir dari dewa di 1000 bidadari. Begitu dia lahir di alam manusia lagi, ini peringatan buat bapak-bapak, wong lanang, biasakan bersama bidadari. Begitu lahir di alam manusia, dia lahir jadi anak pelaju. Jadi anak pelaju. Bapak Ibu, pelaju itu lebih menghargai laki-laki atau perempuan? Perempuan. Dia lahir sebagai laki-laki. Ini laki-laki gak ada gunanya, gak menghasilkan. Saya buang saja. Dia dibuang oleh pelacur itu. Bapak Ibu, orang yang tadi hanya karena membuang anak bayinya, begitu lahir jadi manusia, dia mengalami cobaan 7 puluh. Begitu dia lahir di alam manusia jadi anak pelacur dan dibuang, dia kemudian diambil seorang kaya raya. Dia bendahara kerajaan. Waduh, ini dapat anak laki-laki, ini botok, ini jago. Nanti kalau besar bisa jadi bendahara kerajaan menggantikan saya. Tapi kalau saya, istri saya melahirkan anak laki-laki, maka anak ini harus saya singkirkan. Bapak Ibu saudara, istrinya hamil melahirkan anak laki. Wah, ini saya pernah rival berat. Maka anak yang ditemukan tadi harus dibuang. Pertama Bapak Ibu, dia dibuang di apa itu? Dia suruh pembantu. Ini anak ini dibawa ya ke kandang sapi. Biasanya sapi kalau keluar kandang dibuka, biasanya yang kecil dulu langsung keluar ya. Biar anak ini nanti keinjak mati. Tapi Bapak Ibu saudara, anak yang lahir dari pelacur yang dibuang di kandang sapi ini, dia memiliki kebajikan kecil dengan apa tadi itu? Anak yang selamat. Biasanya yang muda keluar sapinya, ini yang keluar yang pimpinnya dulu. Dia angkat si bayi itu. Yang mereka kanan dan kiri, anak itu selamat. Lalu si bendahara pada bantu, coba ya, anak itu sudah mati apa belum? Tuhan ternyata sudah mati.
malah diambil si yang punya kandang sapi. Oh ya sudah kalau begitu, ambil bayi itu, kasih 10 juta. 10 juta. Selamat bayi itu. Ini bayi nggak mati, bayi ini udah mati. Udah mati. Karena sudah ketahuan kalau itu anak saya. Maka besoknya lagi ditaruh di tengah-tengah jalan. Biasanya malam-malam itu kereta biar kepindes kaki sapi atau roda terjadi, tapi ternyata tidak. Pemimpinnya yang di depan begitu lihat daripada dia berhenti, nggak mau jalan, pokoknya nggak mau jalan. Usir si sapi itu kemudian turun. Ternyata bos, hampir saja saya mau matikan. Bayi itu diambil. Lalu saudaranya lagi, lihat saudaranya, apa bayinya sudah mati, sudah mati, malah diambil sama orang terjadi. Bahkan 10 juta. Ambil bayi. Kemudian ditaruh di semak-semak. Yang terakhir yang paling memilihkan sengaja dikirim ke tempat pembuatan peri pembakaran dengan menitip pesan, sobat, saya minta tolong anak ini dibelah, dimasukkan ke peri dibakar. Terbalik tetapi Bapak Saudara, belum sampai kejadian. Anak ini ketemu dengan anak yang mulai dari awal. Dia lagi main kelereng, main jil, sama main kuncelan. Nanti kuncelan bola, Pak Hima. Kuncelan itu loh, karetnya terus masuk ini namanya. Ini kalah terus anaknya sendiri berdahara ini. Kemudian dia dulu, Mas, sampai ganti saya. Tidak bisa, saya disuruh bapak disuruh menyampaikan kesan. Akhirnya berangkat adiknya itu yang anak berat, berangkat ke sana. Benar-benar dibelah, dibakar. Lalu tiba-tiba si anak-anak itu pulang ke rumah. Loh, kamu pulang? Lah, bapak suruh. Iya Pak, tadi si adik main kelereng, kalah saya suruh gantikan. Main kalah saya suruh gantikan, nanti kalau menang saya suruh pulang. Oh aduh, orang tuanya langsung sakit. Akhirnya sudah dari itu Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak salah perbuatannya kecil. Cuma mau buang anak saja. Itu sampai mengalami 7 kali percobaan. Ada di sini yang seperti ini? Ada. Berarti Bapak itu termasuk golongan manusia yang baik-baik. Gak kayak Gosaka. Namanya Gosaka. Setelah dewasa Bapak Ibu, yang terakhir disuruh ke tempat. Jadi bapaknya ini yang menguasai wilayah 7 kampung yang isinya preman-preman. Bawa ini surat, kamu mampir ke bendahara kampungnya, bilang urusan dari sana. Dibawain surat. Dibawain surat karena ini anak dari wilayah ingin dimatiin, tidak dikasih pinter, dia nggak bisa tulis, nggak bisa baca. Isi suratnya apa? Lalu disuruh ke tempat temannya yang di kampung. Nah, temannya yang di kampung itu punya anak cewek. Kebetulan ceweknya itu nggak pernah keluar. Ya cewek nggak pernah keluar kalau lihat laki-laki kan. Katanya ya, bos saya satu, tapi tidak bisa baca, bisa tulis. Diterima oleh istri si temannya itu karena temannya itu lagi tugas luar.
diterima, cuci kaki dulu, duduk dulu. Nah, lalu cewek itu nyuruh pembantunya beli cabai ke warung, beli cabai zaman dulu ada warung cabai. Tapi ternyata ketemu sama itu majikannya yang perempuan. Kamu mau kemana? Ini saya disuruh Nona suruh beli cabai. Jangan dulu, ini ada kamu. Ambilkan air hangat apa cuci kakinya. Nanti suruh dicuci dua ke atas. Nah, ketika si pemuda ini tidur, lalu si anak gadis itu menanyakan, ini kemana enggak pulang? Terus muncul, lah kenapa lama-lama? Iya tadi disuruh apa yang kamu dulu? Siapa? Pemuda cakep gitu. Akhirnya di mana tempatnya? Itu juga di mana sana? Si cewek ini kemudian ke kamarnya, melihat pemuda itu sedang tidur. Lalu dia ambil itu surat di bajunya. Dia baca suratnya. Isinya apa? Isinya bunuh anak ini. Ya. Nanti akan mendapatkan imbalan. Wanita ini juga tulisannya tidak nikahkan dia dengan putri ini. Buatkan 2 rumah yang bagus. 7 kampung itu suruh memberikan putri. Lalu begitu mau pergi, si bendahara yang punya kamu bosan ada di sini? Iya, ini saya diutus Bapak suruh menyampaikan surat. Mana suratnya? Coba saya baca. Surat itu yang sudah kita katakan. Isinya suruh nikahkan dengan anak gadisnya. Suruh buatkan rumah yang bagus. Disuruh 7 kampung itu kasih peti. Mendadak seketika ada terdengar polisi bendahara kerajaan. Lalu bendahara yang tahu bilang, Tuhan, siap sudah saya laksanakan tugasnya. Wah, stres itu bendahara kerajaan. Saking stresnya akhirnya dia panas ini, muntaber itu. Muntaber zaman dulu terjadi barang banget gitu. Sudah begitu, tapi istri memang menjaga suami ya. Ini istrinya menjaga banget suaminya. Nanti ya, kalau bendahara kerajaan ada semua sini, bilang dulu sama saya, sama istrinya maksudnya. Istri itu suka begitu kan? Kalau jadi bapak sih, saya dulu begitu kan? Kalau ini begitu, ketemu saya dulu. Akhirnya ada kamu keluar, disuruh datang. Ada apa? Mau cari dosaka. Kenapa? Bapak sakit. Masih bisa makan enggak? Masih, oh ya udah. Kamu sini aja ya. Akhirnya pembantunya itu pulang. Yang saudara apa itu? Saudara kerajaan, saya utusan orang mana? Di mana ceritanya? Dia keluar enggak? Pulang orangnya. Dia udah pernah kirim lagi sama. Ini dari dosa kenapa? Bapak masih bisa makan, dia masih bisa, tapi nggak bisa makan. Oh ya, masih bisa makan, nggak apa-apa. Udah sini aja ya, itu tidur di sana. Nggak boleh. Sampai akhirnya benar-benar nggak bisa makan. Kalau setiap makan, kita balik lagi. Dan suruh lagi pembantu. Mengenai dosa, oh ya, itu bapak sakit, sudah susah makan, sudah nggak bisa bangun. Kalau makan balik lagi, ada di sini kalau makan balik lagi, ya. Lalu, oh ya, kalau begini baik, nanti dibicarakan. Akhirnya suaminya dipanggil, suamiku, bapak sakit, sakitnya sudah
bisa bangun, nggak bisa makan. Kalau makan balik lagi. Lalu istrinya menyampaikan seperti itu pada. Nah terus suami ini kadang-kadang memang mohon ya, nggak cerdas. Terus gimana? Istrinya malah yang kecil. Ya sudah, kita kesana sambil membawa tuh apa peti dari tujuh kampung. Istrinya pergi. Waduh, sudah ubah datang, giliran mau berangkat. Ini malah nanti bikin lama nih nanti. Udah, tidak usah apa-apa, simpan di rumah. Akhirnya rumahnya bertujuan dengan pemilu. Berangkat berdua lebih cepat sampai sana. Sampai sana ketemu. Sudah ketemu, istrinya bilang, suamiku, Bosaka, kamu berdiri di kaki. Saya berdiri di bagian kepala. Kalau ada apa-apa, saya diajak jawab. Akhirnya Pak ini berdarah kerajaan. Pusaka kamu dia saya Pak. Ya ini matu. Nah sudah begitu gimana Pak? Nah lalu bapaknya bilang bahwa pusaka apa? Kalau dia itu punya warisan ternyata sekian banyak, pabrik kayu sekian banyak, pabrik bata sekian banyak, lalu apa itu di China di tabungannya banyak. Istrinya cerdas bapak itu. Oh iya, si bapaknya ini bilang nanti ini sebenarnya bapaknya bilang tidak untuk diwariskan kepada pusaka, tapi karena diganggu sama istrinya pusaka, akhirnya ngomong ini untuk pusaka. Nah istrinya juga sedih lagi, biar ngomongnya dibalik lagi, dia mengungkapkan untuk bahagianya. Ya. Terima kasih ini menantunya ini si istri. Dia kemudian apa ujung-ujung sambil memukul-mukulkan kepala. Berdoa ya. Lalu lagi sakit. Pokoknya dia depan kepala. Dari sakit ada dina ini nggak akhirnya berdarah. Tujuannya jangan sampai ini manusia menculas ini ya, nanti otomatis bisa berubah ini biar dia antar menggabung kepala intinya itu, tapi dulu sangat ini ya sama mertua seperti itu begitu. Ini warisannya banyak, ini bagi juga ada macam batu dan kemudian ada kilo bukan ya. Akhirnya meninggal. Setelah meninggal, kemudian terdengar beritanya ke kerajaan. Kalau bendaharanya meninggal, lalu kerajaan tanya, punya anak enggak? Punya. Laki-laki yang kalau begitu nanti bendahara akan diwariskan ke dia. Ketika dipanggil, akhirnya itu sudah dewasa. Ketika dosa dalam kerajaan dia itu lupa-lupa karena banyak dengan air dia lupa. Begitu kebetulan dia Allah karena dosa benar ya betul. Kalau begitu kamu nanti mewarisi jabatannya. Ya setelah selesai pulang. Gosaka tidak lagi seperti ketika datang loncat-loncat. Dia jalan. Lalu langsung ini bocah kok beda. Tadi mau ketemu. Sekarang begitu pun malah jalannya aneh. Akhirnya dipanggil lagi, kamu kesini. Gosaka, saya mau tanya. Kamu tadi datang ke keluar, sekarang jalan biasa saja. Baginda saja. Saya sekarang adalah pejabat. Saya sekarang adalah bendahara kerajaan. Maka saya harus menghilangkan tingkat lengkap. Pak Jumlah itu jadi ibu sebelum jadi penguasa 10 tahun. Tapi belum jadi penguasa yang dalam alumni dulu.
Itu sama seperti usaha itu. Waktu pertama datang dan begitu pulang dia jalan. Kenapa alasannya? Dari contoh dari teladan bagi maka dia harus berjalan yang nah Bapak Ibu sudah berarti itu ceritanya itu sebenarnya ya itu cuma cerita cara meremehkan sesuatu yang kecil karena yang kecil ini caranya banyak Bapak Ibu sudah sambil mengajarkan kita tentang berlakunya hukum hukum perbuatan itu bukan untuk berlaku sampai 5 tahun atau jangka dari 10 tahun tapi demi kehidupan karena itu terus berlangsung karena itu Bapak Ibu saudara hari ini adalah hari perdana Bapak Ibu tidak perlu berpikir pasti saya cuma tidak kecil ojo orang jangan berpikir seperti itu. Yang penting dalam perdana itu adalah niat, ya. Karena niat itu Bapak Ibu niat orang. Urusin aja. Ya. Sampai kalau ngomongin orang yang SMA memang. Aja nih karena kamu berbahaya kan. Datang dengan menambah beban. Kecil akan menjadi masalah yang besar ketika niatnya kuat. Maka itu Bapak Ibu saudara, niat itu harus terus dijaga dalam setiap perbuatan baik. Ya. Bagaimana cara menjaganya? Harus diliputi dengan pikiran yang bahagia. Bapak Ibu kasih bahagia, Bapak Ibu. Pikirannya sebenarnya itu niat apa lu sebelum memberi niatnya tetap dilindungi Pak. Sebelum lu nanti pada saat memberi juga Pak. Agar bahagia yang awal itu begitu memberi renang apa itu selip gitu dah. Nanti berkurang pahalanya keduanya. Jadi pikiran bahagia sebelum memberi niatnya tetap terjaga. Pikiran bahagia saat memberi pikirannya masih bahagia masih terjaga. Setelah memberi juga pikirannya tetap dijaga. Iya, ya jangan kalau sudah selesai memberi kemudian nyesel. Aduh, dia mau kebutuhan bakso di sini. Akhirnya orang anak bakso. Ibu orang pasti bakso ya. Maksudnya malah juga itu ciri babe, aku rumah katanya kangen sama rendang sama ayam kecap gitu ya. Dan ini. Ya itu Bapak Ibu jangan berpikir kecil, ya berpikir yang walaupun kecil harus berpikir yang baik, yang baik. Contoh kayak istrinya tapi istrinya berusaha. Dia itu istrinya dari dulu istrinya. Sebelum dia jadi laki dulu istrinya. Istrinya itu juga rajin berbuat baik dengan masyarakat muda. Ketika ditinggal mati suaminya dari si anak tadi, istrinya itu masih sering memberi kepada masyarakat muda. Memberi apa? Nasi. Sambil bertekad. Semua itu bersedia dengan suami. Maka dia kemana-mana untuk suaminya. Sampai pada itu tadi wanita cantik tadi dulu ketemu muka yang sudah luntutan. Pilih gimana luntutan? Hatinya sudah apa? Gimana sih? Karena kalau cemung begitu. Biasa kan begitu. Baik seperti itu. Belum ketemu mukanya. Ini wanita sudah kemana-mana pikiran. Yang begitu ketemu. Lalu yang terakhir sekali itu, kenapa wanita itu selalu jadi suaminya, Pak jadi istrinya? Karena kita kecil.
dengan beras pada wanita muda, membuahkan dia terus lahir jadi suami istri dan menyelamatkan suami. Ini istri memang baik banget. Ini enggak istri yang kayak gini di sini. Untuk banyak ada yang kayak dosa ada dia apa demi suami. Ya kalau itu sekarang demi diri sendiri. Nah itu demi suaminya. Ya jadi jangan berpikir kecil itu bisa apa bisa membuat Anda yang kuat dan terus itu. Jadi itu Bapak Ibu Saudara, apa yang saya ingin tegaskan, ingin saya sampaikan pada hari ini berkaitan dengan berdana, jangan berpikir kecil, tetapi yang berpikir adalah niatnya yang terpenting. Niatnya sungguh-sungguh, pikiran diri itu bahagia sebelum berdana, pada saat berdana, dan setelah berdana, pikiran bahagia. Dana dada sadar. Berdana berrelasi dengan keyakinan. Harus tetap dijaga sila moral. 1, 2, 3. Bahwa tidak tahu. Mau di sini aja. Ya, sini sama bapak. Sini, di sini. Dia Mau cuma Tapi Allah berkata, semoga semakin jiwa mari kita lakukan bersama dengan pemimpin pemimpin